Maka boleh kita katakan kekristenan muncul dari rahimnya agama Yahudi. Kaisar itu menjadi Kristen. Jadi sebenarnya mengapa ada orang Kristen di atas muka bumi ini? Karena memang Yesus Kristus memerintahkan demikian. Nah, kemudian terjadi pada hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus kepada pengikut-pengikut awal Yesus Kristus. Roh Kudus inilah yang membuat rasul-rasul itu mampu melaksanakan perintah yang tercantum dalam Matius 28 tadi. Dan benar kemudian tahun 33 Masehi di kota suci Yerusalem terbentuk suatu kelompok yang baru, 3.000 orang. Jadi sebenarnya sudah terbentuk, kalau kita pakai bahasa tanda petik ya, agama baru, tetapi mereka masih menyatu dengan agama Yahudi. Kenapa masih menyatu dengan agama Yahudi? Karena yang 3.000 orang itu semuanya orang Yahudi. Itulah kenapa mereka belum terlalu menyadari bahwa itu suatu keyakinan yang terpisah atau berbeda. Yang kemudian disebut sebagai agama Kristen, dengan agama Yahudi perbedaannya adalah pada tokoh Yesus Kristus. Menurut agama Kristen, Yesus Kristus adalah Mesias. Menurut orang-orang yang masih memeluk agama Yahudi, Yesus Kristus bukan seorang Mesias. Kenapa mereka masih sama dengan orang Yahudi atau masih merasa bagian dari agama Yahudi? Karena dua hal, mereka masih sembahyang di bait Allah, mereka juga masih sunat. Kalau kita buka Kisah Rasul 3 ayat 1, menjalankan peribadatan menurut agama Yahudi di bait Allah, maka Petrus dan Yohanes pun masih merasa menjadi bagian dari agama Yahudi. Kemudian sunat, Kisah Rasul 15 ayat 5. Beberapa yang sama, contoh sembahyang di bait Allah masih sembahyang juga, sunat juga masih sunat. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan satu unsur, yaitu pemecahan roti. Yang cukup jelas di Kisah Rasul 2 ayat 46. Abad-abad selanjutnya yang lebih populer istilahnya Eucharistia, Ekaristi. Nah, orang Yahudi tidak merayakan Eucharistia atau tidak merayakan Fraksio Panis. Mari kita lihat bagian selanjutnya. Sehingga di situ kita dapat melihat agama Yahudi dan agama Yahudi plus tadi itu. Agama Yahudi plus itu ya yang nanti menjadi cikal bakal orang-orang Kristen. Mungkin ya diagramnya begitu. Yang warna coklat itu agama Yahudi, yang warna biru itu agama Yahudi plus. Saya pakai istilah sendiri ya. Kemudian sejarah berlanjut. Orang-orang Yahudi plus tadi dimarahi oleh pemuka-pemuka Yahudi. Kenapa? Karena mereka percaya sesuatu yang tidak dipercaya oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Mesias. Karena apa? Mati pada kayu salib. Rasul-rasul dianggap menyebarkan ajaran palsu sehingga dimarahi. Kisah Rasul 4 ayat 1 dan ayat 2. Silakan lihat. Kemudian kemarahan itu menjadi brutal ketika mereka mulai dengan menyergap Stefanus dalam Kisah Rasul 6:12. Stefanus mati dalam Kisah Rasul 8 ayat yang pertama. Kemarahan masih berlanjut, akhirnya mereka dianiaya. Lihat dalam Kisah Rasul 8 ayat 1b. Jadi orang-orang Kristen awal atau yang namanya kelompok jalan Tuhan ini atau orang Katolik mula-mula ini kemudian makin terpisah dengan agama Yahudi. Lalu lama-lama berkembang nama Kristen ketika sudah tersebar ke Antioquia. Kisah Rasul 11:26. Akhirnya jalan Tuhan alias Kristen tadi terpisah dengan agama Yahudi. Dengan adanya keputusan sidang para rasul pada Kisah Rasul 15 ayat 5 dan 6. Bersidanglah para rasul. Perkara intinya adalah sunat, perkara yang kedua tentang hukum Musa. Akhirnya orang-orang Kristen tidak lagi diwajibkan sunat. Dan juga tidak lagi diwajibkan mengikuti hukum Musa. Akhirnya menjadi formal, menjadi resmi agama tersendiri. Tidak lagi menjadi bagian dari agama Yahudi. Kalau awalnya kan masih menjadi bagian dari agama Yahudi. Maka boleh kita katakan kekristenan muncul dari rahimnya agama Yahudi. Ya zaman sekarang tentu sudah menjadi terpisah sekali. Nah kemudian kekristenan itu menyebar ke barat dan ke timur ke seluruh arah. Menyebar di wilayah Romawi Barat dan Romawi Timur. Karena apa? Kemudian Romawi itu terpecah menjadi dua bagian. Barat dan timur itu juga nanti mempengaruhi ibadat dan macam-macam. Di sebelah barat itu seragam kurang lebih. Bahasa yang dipakai Latin. Meskipun ada bahasa yang kecil-kecil, tapi umumnya mereka pakai Latin. Nah di timur lebih variasi bahasanya. Pendek kata, menyebar ke barat dan timur itu kira-kira begini. Jalan Tuhan alias Kristen alias Katolik itu satu.
Tetapi kemudian pada abad keempat mengalami perpecahan. Pecahan pertama dengan satu kelompok yang namanya Nestorian akhirnya memunculkan konsili Efesus pada tahun 431. Lalu menjadikan satu kelompok terpisah, orang Kristen atau orang Katolik atau orang jalan Tuhan atau gereja non-Efesian. Kenapa disebut non-Efesian? Karena menolak keputusan konsili Efesus. Ini perpecahan pertama, yaitu pada tahun 431. Perpecahan kedua 20 tahun kemudian, yaitu karena ada ajaran monofisitisme, gereja menyelenggarakan konsili, tapi ada yang menolak, yaitu kelompok non-Kalsedonian. Lalu akhirnya perpecahan yang ketiga terjadi tahun 1054 dengan gereja timur ortodoks, lalu menjadi gereja Bizantin. Nah, gereja barat itu gereja Latin, gereja Katolik, sampai hari ini ya nyambung ke zaman para rasul. Nah, gereja-gereja yang terpisah tadi itu sampai hari ini masih ada. Tapi semuanya mewarisi ajaran-ajaran sejak zaman para rasul. Tidak ada yang dibuang di sini. Mereka tetap punya uskup, mereka tetap punya sakramen, mereka tetap punya misa. Nanti yang berbeda ceritanya adalah Martin Luther pada abad ke-16 yang kemudian nanti memisahkan diri. Ortodoks Timur masih ada, pemimpinnya ada di kota Konstantinopel, yaitu uskup Konstantinopel. Lalu Ortodoks Oriental itu lain lagi, itu pemimpinnya ada di kota Alexandria di Mesir. Uskup Alexandria itu pemimpinnya. Kemudian satu lagi gereja Assyria itu pemimpinnya ada di wilayah timur di Baghdad. Nah kemudian yang pisah tadi itu, yang terpecah pun lama-lama mencari kesatuan. Kesatuannya saya sebut sebagai proses rujuk. Ada yang kemudian kembali, gereja timur Asia yang terpecah itu kemudian kembali, yang ortodoks oriental juga ada yang kembali, sehingga di dalam diri gereja Katolik itu sudah utuh seperti semula awal, meskipun belum seluruhnya. Jadi uniknya Katolik sebenarnya memang dari awal itulah tersebar ke seluruh dunia tetapi tetap menyatu. Meskipun karena kelemahan manusiawi dan kelemahan manusiawi itu karena faktor politik dan sebagainya, pecah-pecah menjadi 4 gereja besar itu. Gampang mudah pecah karena faktor politik juga main peran juga di sana. Karena tahun 313 gereja itu diizinkan bebas, lalu tahun 382 itu menjadi agama resmi Imperium Romanum, berarti perlu dikatakan seluruh Eropa menjadi Kristen pada waktu itu. Kaisar itu menjadi Kristen. Kaisar pertama yang menjadi Kristen adalah Kaisar Konstantinus yang nantinya disebut sebagai Konstantinus Agung. Mamanya bernama Ratu Helena. Itulah awal mulanya Eropa menjadi Kristen. Sudah lama sekali, dari tahun 300-an, yang nyambung ke zaman para rasul yaitu gereja Katolik. Tetapi sekarang sedang diusahakan luar biasa untuk penyatuan kembali gereja-gereja yang terpisah tadi itu. Kalau Bapak dan Ibu saudara-saudari mau buka, itu websitenya ada, Usaha Gereja Katolik untuk merangkul kembali semua yang pisah, atau saya sebutnya proses rujuk, itu ada di Christian Unity.